Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sementara semua orang di Sekte Pedang Surgawi membicarakan Shoyen, 3 sekte lain di Gunung Bungkuk Hijau juga mendiskusikan apa yang terjadi di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Shin diperlihatkan di kediaman Sekte Pemurnian Dewa berada di aula megah yang dipenuhi cahaya keemasan. Pemimpin Sekte Pemurnian Dewa yang bernama Chen Zhen sedang duduk di kursi utama. Selain pemimpin Sekte Chen Zhen, para tetua dan diaken yang duduk di bawah panggung memiliki otoritas terbesar. Tentu saja, mereka terlibat dalam masalah besar apapun di sekte tersebut. Panatuazu, apa pendapatmu tentang reruntuhan kuno? Chen Zhen yang duduk di kursi utama berbicara sambil menatap para tetua di aula. Akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang tetua berjubah perak yang duduk paling dekat dengannya. Tetua itu mengenakan jubah ungu. Tubuhnya tegak dengan mata sedikit tertutup. Auranya benar-benar tersembunyi di dalam tubuhnya, sehingga sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Ketika tetua itu mendengar kata-kata Chen Zhen, matanya sedikit tertutup perlahan terbuka. Tak lama kemudian, dia berdiri dengan santai. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen Zhen dan dengan hormat berkata, "Pemimpin sekte, Shoyen ini tidak dapat diprediksi. Kami hanya tahu sedikit tentang dia, dan sulit bagi orang tua ini untuk mengomentarinya. Selain itu, di reruntuhan kuno, selain mereka yang tidak memasuki area inti reruntuhan, hanya putra tertua klan Zhou, Zolin, dan kepala klan Bai, Beiying yang telah kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, mengenai apa yang terjadi di sana, hanya 2 klan di bawah Sekte Pedang Surgawi yang tahu. Menilai dari sudut pandang kami, sungguh tidak bijaksana." Ketika mendengar ini, para tetua lainnya di aula tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kata-kata tetua itu secara langsung bertentangan dengan kata-kata Chen Zhen. Sebagai pemimpin sekte, kata-kata Chen Zhen adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah oleh siapapun di sekte tersebut. Namun kata-kata tetua berjubah ungu ini kemungkinan akan mengundang masalah. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Chen Zhen akan marah karena hal ini, Chen Zhen malah tersenyum dan mengangguk setuju di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir. Benar sekali, pikiran tetua pertama adalah pikiranku. Ketika kata-kata Chen Zhen diucapkan, banyak ahli dodi di aula tanpa sadar mengangkat alis mereka. Mereka segera saling berhadapan dan gelombang percakapan pribadi segera dipancarkan dari aula. Banyak tatapan tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan ketika mereka melihat tetua pertama ini. Pada saat yang sama, mereka penasaran dan ragu. Hampir semua orang di wilayah barat tahu bahwa karakter Chen Zhen sombong dan angkuh. Dia tidak pernah memandang rendah siapapun. Namun dia tampaknya telah menahan diri dalam menghadapi tetua pertama yang baru ini. Paling tidak, dia tidak akan seganas dan sombong seperti sebelumnya. Tetua berjubah ungu ini adalah tetua pertama yang baru saja diangkat oleh Sekte Pemurnian Dewa beberapa bulan yang lalu. Pengangkatannya dan bahkan penampilannya membuat semua orang di Sekte Pemurnian Dewa terkejut. Ini karena tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang pernah melihat tetua berjubah ungu ini sebelum ia menjadi tetua pertama Sekte Pemurnian Dewa. Pengangkatannya tiba-tiba telah menimbulkan keributan besar di dalam Sekte Pemurnian Dewa. Namun keributan ini dengan cepat diredam oleh kemunculan langsung tetua pertama yang asli. Meskipun semua orang merasa sedikit tidak puas di dalam hati mereka, setelah beberapa bulan, secara bertahap terbiasa dengannya. Semua orang dengan enggan menerima tetua pertama ini. Namun yang tidak mereka duga adalah bahwa tetua yang asli tidak hanya sangat rendah hati terhadap lelaki tua berjubah ungu ini. Bahkan pemimpin sekte dari sekte mereka sendiri sebenarnya sangat ramah terhadapnya. Ini benar-benar membuat mereka sangat bingung di dalam hati mereka. Siapakah sebenarnya tetua agung yang baru dipromosikan ini? Siapa identitasnya? Tentu saja, tidak seorang pun akan memberitahu mereka jawaban atas pertanyaan ini. Melihat kerumunan yang berbisik-bisik di bawah panggung, Chen Zhen yang duduk di kursi pemimpin mencibir dalam hatinya. Alasan mengapa dia mengajukan pertanyaan ini adalah untuk membuat orang-orang yang tidak puas itu mengerti dengan tepat posisi seperti apa yang dipegang oleh tetua pertama ini di Sekte Pemurnian Dewa mereka. Kalau 2 jam yang lalu, mereka yang hadir masih mengeluhkan tetua pertama yang baru ini. Sekarang setelah Chen Zhen menyatakan pendiriannya, orang-orang ini mungkin sudah terlambat untuk menjilat tetua berjubah ungu itu. Chen Zhen tertawa mengejek dalam hatinya. Setelah itu, dia dan lelaki tua berjubah ungu itu saling bersautan dan mengatakan omong kosong. Kemudian, mereka dengan santai membubarkan semua orang yang hadir. Baru pada saat itulah, pertemuan di aula besar itu berakhir. Melihat pintu aula terakhir yang tertutup, Chen Zhen perlahan berdiri dari tempat duduknya, dengan kedua tangan di belakang punggungnya.
Dia berjalan menuruni panggung dan tiba di samping tetua berjubah ungu. Hahaha, adik junior, mulai sekarang kaulah satu-satunya tetua pertama di Sekte Pemurnian Dewa, ucap Chen Zhen. Hahaha, aku masih harus berterima kasih pada kakak senior segerombolan sampah ini. Kalau bukan karena kakak senior mengatakan bahwa mereka masih berguna, adik junior pasti sudah mengambil tindakan terhadap mereka, ucap tetua pertama itu. Meskipun orang-orang ini telah membentuk kelompok mereka sendiri, selama mereka tetap berada di Sekte Pemurnian Dewa, mereka akan selalu menjadi antek-antek kita. Sekarang, bukan saatnya untuk melakukannya. Chen Zhen menyipitkan matanya, sementara bibirnya membentuk senyum sinis. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu. Namun demi masa depan Sekte Pemurnian Dewa, dia harus menanggungnya apapun yang terjadi. Jika waktunya tepat, orang-orang itu akan menjadi pion yang tidak berguna di tangannya, dan akan hancur tanpa ampun olehnya. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, tubuh mereka berubah menjadi sosok ilusi. Akhirnya mereka benar-benar menghilang dari aula. Di sisi lain, di dalam Sekte Bela Diri Perang, Wu Jitian juga telah membubarkan semua orang di aula. Sesampainya di depan pintu aula, Wu Jitian mengangkat kepalanya dan menatap langit. Wajahnya yang tampak garang memperlihatkan ekspresi serius. Sepertinya wilayah barat saat ini tidak lagi damai seperti sebelumnya. Paling tidak, di permukaan dulu tenang, tidak apa-apa jika ada arus bawah yang mengalir di dalamnya. Sekarang, badai yang sesungguhnya akan segera tiba. Langit wilayah barat akan segera berubah. Mulutnya bergumam pelan, seketika pandangan Wu Jitian perlahan turun. Akhirnya dia melihat ke arah selatan. Di sanalah pegunungan Silin berada. Pada saat yang sama, di sana jugalah reruntuhan kuno muncul. Lebih dari 10 elit Dodi telah tewas di tempat itu karena satu orang, seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun hal yang mustahil dirasakan setiap orang dalam hatinya, kini telah menjadi kenyataan. Shin berpindah. Di lokasi Sekte Don Layu, aula besar yang agak gelap itu tampak sangat sunyi. Tidak ada satupun cahaya di dalam aula besar yang kosong itu. Pilar-pilar kuning yang layu itu seperti kayu busuk. Mereka tampak berdiri di aula besar dengan susah payah. Bahkan udara dipenuhi bau sesuatu yang membusuk. Baunya sangat menyengat. Bagian terdalam dari aula besar itu remang-remang tanpa cahaya. Sekilas, tempat itu gelap. Jika seseorang berjalan di tempat ini, kemungkinan bahkan seorang Dodi pun akan merasa getaran di hatinya. Tempat yang menyeramkan seperti itu sebenarnya adalah wajah dari sebuah sekte. Di tempat yang gelap, sunyi, menyedihkan dan menakutkan ini, akhirnya ada sebuah ruangan kecil yang dikelilingi cahaya di bagian terdalam aula besar itu. Di dalam aura ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah linen dengan wajah teduh duduk bersila. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu yang matanya tertutup rapat, akhirnya perlahan membukanya. Ekspresi dingin melintas di bagian dalam matanya. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu harus menunggu di samping? Keluarlah dan temui aku. Begitu suaranya terdengar, gumpalan kabut hitam pekat dengan cepat melintas di depan lelaki tua itu. Hahaha, pemimpin sekte, mengapa aku harus bersembunyi? Jangan bilang kalau aku belum pernah melihat banyak hal kecil sepertimu. Tawa aneh itu perlahan terdengar di dalam aula besar. Sesosok samar-samar dengan topeng menyeramkan muncul dengan cara terdistorsi. Penampakan topeng itu tampak seperti sejenis binatang ajaib. Sama seperti topeng yang diperoleh Xiaoyan dari kepala aula ketiga aula hantu saat itu. Tak perlu dikatakan lagi, gumpalan kabut hitam ini secara alami adalah anggota aula hantu. Orang tua yang dipanggil sebagai pemimpin sekte ini adalah pemimpin sekte Daun Layu, Ye Laotian. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan mengunjungi kuil tanpa alasan. Aku khawatir, kamu tidak datang menemuiku di saat seperti ini hanya untuk mengatakan omong kosong seperti itu kepadaku. Tatapan mata Ye Laotian menyapu kesana kemari melintasi ruang gelap di depannya. Hahaha, apakah kau sungguh tidak tahu untuk apa aku ada di sini? Suara tawa aneh terdengar dari kegelapan. Tak lama kemudian, Ye Laotian berbicara dengan nada acuh tak acuh. Xiaoyan kan? Benar, pemimpin sekte memang seperti yang kuinginkan. Tawa menyanjung terdengar dari kabut hitam saat Ye Laotian sekali lagi membuka mulutnya dengan ekspresi dingin. Kemungkinan besar dia adalah satu-satunya orang di seluruh wilayah barat yang bisa membuat kalian semua begitu peduli padanya. Nada suaranya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kelompok makhluk terkutuk ini. Kupikir pemimpin sekte sudah mendengar tentang masalah itu sejak 3 bulan yang lalu, ucap orang dari aula hantu itu. Kau berbicara tentang masa Xiaoyan dari runtuhan kuno. Apa kau benar-benar percaya bahwa begitu banyak Dodi yang mati karena dia? Kata Ye Laotian. Matanya menyapu ke kiri dan ke kanan berhenti sejenak seolah-olah dia sedikit lelah.
Benar sekali, jika itu orang lain, aku tidak akan percaya. Namun karena itu adalah Xiaoyan, bahkan Master Aula pertama pun sudah diperingatkan oleh masalah ini. Kami tidak ingin keempat sekte besar bertindak bersama dan gagal menghadapi Bandi. Kalau eselon atas menyalahkan kami, aku khawatir bahkan kamu pemimpin sekte akan menanggung akibatnya, kata sosok dari aula hantu itu. Jangan bilang, kalau Bandi seperti dia benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang bisa membunuh Dodi. Bagaimana ini mungkin? Hati Yellow Tian dipenuhi dengan keterkejutan, mampu membuat para petinggi aula hantu memperhatikan masalah ini. Berarti bahwa masalah yang terjadi di runtuhan kuno tidak dapat diremehkan. Sudah kubilang, mungkin itu mustahil bagi orang lain, namun dia adalah Xiaoyan. Kita harus berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Suara itu sekali lagi terdengar dari balik kabut hitam pekat dibandingkan sebelumnya. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih serius. Siapakah dia yang mampu membuat kalian semua begitu tergerak? Yellow Tian mengerutkan kening. Hatinya sangat penasaran. Kelompok super misterius dan aneh ini sebenarnya sangat peduli dengan Bandi. Kemungkinan besar, siapapun tidak akan bisa menahan rasa penasaran tentang ini. Pemimpin sekte, aku sudah memberitahumu bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kau ketahui. Aula hantu milikku mampu membuatmu mencapai apa yang kau miliki saat ini. Dan kita juga dapat memastikan bahwa kau tidak memiliki hari esok. Suara dingin keluar dari kabut hitam, membuat hati Yellow Tian langsung hancur. Berurusan dengan sekelompok orang ini seperti mengambil jalan pintas dengan menginjak ujung pisau. Dia harus ikut dengan mereka, tetapi dia juga harus berhati-hati. Yellow Tian terdiam saat pikiran ini muncul di hatinya. Suasana di aula besar itu menjadi semakin aneh. 1 bulan kemudian, Xin kembali ke pegunungan Xilin. Duduk di puncak gunung, tubuh Xiaoyan yang seperti patung tiba-tiba bergerak. Kedua tangannya mulai bergerak saat ia membuka matanya. Serangkaian segel rumit terbentuk di antara kedua tangannya. Segel-segel itu dengan cepat mengembun menjadi banyak bayangan sisa yang kacau di depan Xiaoyan. Sampai pada saat tertentu, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari kedalaman mata Xiaoyan. Paksaan skill gajah, aktifkan! Teriakan menggelegar keluar dari mulut Xiaoyan. Tubuhnya langsung berdiri, kakinya menghentak keras puncak gunung yang hendak runtuh. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan melesat keluar dengan dahsyat dan terjungkal ke langit. Kedua matanya dengan cepat menatap puncak gunung di bawahnya. Di udara, tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba mengepal erat. Tak lama kemudian, sebuah tinju menghantam puncak gunung dengan keras saat tubuhnya mendarat. Xiaoyan tidak mengandalkan doki apapun untuk pukulan ini, namun kekuatannya sangat menakutkan. Ruang tak kasat mata di depan Xiaoyan langsung hancur dan runtuh setelah pukulan itu dilayangkan. Ruang itu berubah menjadi kegelapan tak berujung. Jejak tinju turun dengan cepat dari langit. Dalam sekejap mata, jejak itu menghantam puncak gunung dengan keras. Sebuah ledakan dahsyat menyebar. Pada saat itu, 2 gunung besar di pegunungan bawah tiba-tiba runtuh. Pegunungan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, semua burung dan binatang buas melarikan diri. Kekuatan yang menakutkan itu benar-benar membuat binatang ajaib di pegunungan menjadi takut. Xiaoyan menatap puncak gunung yang berubah menjadi reruntuhan dari langit. Matanya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Apakah ini jurus gajah kekuatan? Kekuatan ini memang luar biasa dibandingkan dengan tubuh kaca King Kong milikku. Jurus gajah kekuatan ini jelas lebih kuat. Ini memang layak menjadi teknik Do kelas roh. Di bawah langit biru, tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang saat dia berdiri di udara kosong. Dia menatap pegunungan di bawah yang telah terkubur oleh bebatuan yang runtuh. Dengan teknik gajah kekuatan ini, aku yakin aku akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika aku bertemu dengan seorang Dodi. Merasakan kekuatan dahsyat yang mengalir keluar dari setiap sel otot di tubuhnya, sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar terangkat menjadi senyum gembira. Keterampilan gajah paksa ini telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Ketika dia menggunakannya, dia tidak akan menguras tenaganya seperti api teratai Buddha. Dengan itu, Xiaoyan yakin bahwa dia masih akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Dodi biasa tanpa menggunakan kartu trufnya. Setelah menarik pikirannya, jubah hitam yang telah hancur oleh kekuatan besar yang menakutkan tadi sekali lagi menyatu. Seketika, sepasang mata hitam gelap perlahan terangkat dan melihat ke arah wilayah pegunungan yang dalam. Sambil menghela nafas panjang, Xiaoyan menangkup kedua tangannya dan menatap ke arah pegunungan yang dalam. Tatapannya serius, tubuhnya yang berdiri di udara kosong tiba-tiba berbalik. Kakinya bergerak dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit dengan cepat terbang keluar dari pegunungan Xilin. Sekarang perjalanan ke reruntuhan kuno telah berakhir. Xiaoyan harus berangkat untuk mencari bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh es, bunga bulu api. Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Tubuhnya yang terbang di depan juga menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari tepi pegunungan. Setengah bulan kemudian, di puncak gunung tertentu di luar kota Yan, sesosok manusia berjubah hitam berdiri dengan santai. Sosok itu adalah Xiaoyan.
Setengah bulan lagi, dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, dia seharusnya sudah sampai di tempat ini. Namun dia menemui banyak rintangan di sepanjang jalan, yang membuatnya membuang-buang waktu. Menghadapi mereka yang ingin membunuhnya, Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia hanya ingin menguji kekuatan keterampilan gajah paksa. Oleh karena itu, setiap kali dia menyerang, Xiaoyan mengandalkan keterampilan gajah paksa untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan doki sedikit pun. Para ahli bandi itu tentu saja sangat marah menghadapi tindakan Xiaoyan yang menghina. Selain itu, mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Sayangnya, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan setelah mereka menyaksikan tubuh fisik Xiaoyan yang menakutkan. Di mata mereka, mustahil bagi seorang ahli yang fokus melatih tubuh fisik untuk dibandingkan dengan mereka. Dalam kebanyakan situasi, mustahil bagi seorang untuk dibandingkan dengan doki hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya. Namun kali ini, mereka telah bertemu dengan lawan yang tangguh. Ini juga salah satu dari sedikit ahli yang berlatih dalam pelatihan tubuh fisik. Di bawah keterampilan gajah kekuatan milik Xiaoyan, ahli manapun kekuatannya di bawah seorang dodi. Bahkan jika mereka adalah bandi 9 tingkat lanjut, tidak akan mampu menahan kekuatan pukulan Xiaoyan. Setelah beberapa pertarungan besar, Xiaoyan juga bertemu dengan dodi tingkat awal bintang 1. Meskipun kekuatan dodi sangat luar biasa, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyerang ketika melihat kekuatan Xiaoyan yang luar biasa. Sebaliknya, dia dengan getir mundur. Sebagai seorang dodi, dia tentu telah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Setelah mengenali Xiaoyan, bagaimana dia bisa berani untuk menargetkannya? Harus diketahui bahwa ada lebih dari 10 dodi yang telah mati di tangan Xiaoyan selama perjalanan ke reruntuhan kuno itu. Dia seorang dodi tahap awal bintang 1, tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Setelah melihat dodi itu mundur, hati Xiaoyan tanpa sadar tertegun. Seketika, dia menarik auranya tanpa daya. Awalnya dia berencana untuk meminjam kekuatan dodi untuk menguji kekuatannya. Namun dari apa yang terlihat sekarang, memang tidak perlu untuk itu. Tatapan Xiaoyan menatap kota megah yang terletak di tanah di depannya. Sebuah antisipasi tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Terakhir kali, ia telah mengumpulkan beberapa bahan obat terpenting yang ia butuhkan untuk memurnikan pil obat. Ia tidak tahu kesempatan seperti apa yang akan ia dapatkan kali ini. Bunga bulu api. Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Jari kakinya menekan lembut puncak gunung. Tak lama kemudian, tubuhnya melayang maju seperti daun willow. Ia dengan cepat menghilang dari pandangan setelah serangkaian kilatan. Sesaat kemudian, Xiaoyan sudah memasuki kota. Ia mengikuti jalan yang ada dalam ingatannya dan berjalan sejenak. Seketika, sebuah bangunan pavilion besar muncul di depan mata Xiaoyan. Rumah 1000 obat. Tempat ini adalah rumah 1000 obat yang didirikan Jin Yao. Pada saat ini, Xiaoyan telah menaruh harapannya di tempat ini. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat membentuk senyum saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat bangunan kuno di depannya. Masalah dengan Zhuxian terakhir kali, pada akhirnya semua berkat Jin Yao. Alasan dia datang ke rumah 1000 obat kali ini adalah pertama-tama untuk mencari bahan obat. Kedua, juga untuk berterima kasih kepada Jin Yao karena telah membantunya terakhir kali. Meskipun masalah saat itu tampak berbahaya, Xiaoyan telah memikirkannya dengan seksama. Sebagai dodi, selama perbedaan kekuatan antara dua orang dari kelas yang sama tidak terlalu besar, hampir mustahil untuk membunuh pihak lain. Namun, Xiaoyan baru saja melangkah masuk ke dalam rumah obat dengan senyuman di wajahnya ketika ekspresi wajahnya tanpa sadar berubah. Begitu dia memasuki bagian dalam rumah 1000 obat, dia jelas merasakan aura yang sangat kuat. Dari penampilan kekuatan auranya, yang terakhir jelas merupakan dodi, namun ini bukan apa-apa. Hal yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening adalah bahwa pemilik aura ini tampaknya tidak memiliki niat baik. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas saat dia memikirkan hal ini. Benar saja, aula luas di lantai pertama tampak kosong. Jika ini adalah waktu yang normal, seharusnya ada cukup banyak orang. Namun dari kelihatannya, bahkan beberapa orang juga berjalan menuju lantai atas rumah 1000 obat. Dari penampilan langkah kaki mereka yang agak kacau, kemungkinan besar sesuatu telah terjadi di dalam rumah 1000 obat. Hati Xiaoyan langsung menegang saat memikirkan hal ini. Wajahnya juga menjadi muram. Dia jelas menyadari aturan di dalam rumah 1000 obat. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyerang siapapun di dalam rumah obat dengan alasan apapun. Dari kelihatannya, tampaknya seseorang telah dengan sengaja melanggar aturan ini. Xiaoyan mendengus dingin di dalam hatinya. Seketika, tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat menuju ke lantai atas gedung. Dalam waktu singkat, Xiaoyan melewati beberapa koridor batu berturut-turut. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah ruang batu yang dikelilingi oleh banyak orang. Sebelum dia tiba, dia sudah mendengar suara tawa ganas dan sombong yang keluar dari dalam ruang batu itu. Haha, Jin Yao, kau tahu perasaanku padamu. Katakan padaku, sudah berapa kali aku datang ke sini? Aku melihat
bahwa pintu masuk rumah 1000 obatmu akan segera diratakan olehku. Kau tidak mungkin terus bersembunyi dariku seperti ini kan? Pada saat ini, di dalam rumah batu, seorang pria kekar dengan tubuh seperti beruang tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Jin Yao di depannya. Sepasang mata kecil yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya, menatap penuh nafsu pada tubuh Jin Yao yang memikat dan indah. Lu Cheng, aku sudah berkali-kali mengatakan padamu bahwa kita sama sekali tidak punya hubungan apa-apa. Paling-paling, kita hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Kenapa kau harus terus-terusan menggangguku? Alis Jin Yao yang ramping berkerut erat. Dia merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya terhadap karakter pria kekar yang seperti berandalan ini. Jin Yao, 3 tahun lalu, kau menyuruhku menunggu. Baiklah, demi mendapatkanmu, aku telah bertahan. Namun setelah menunggu selama 3 tahun, kau bahkan tidak memberiku sedikit pun kentut. Kau bahkan tidak memberiku informasi apapun. Sekarang, kau ingin menggunakan kata-kata ini untuk menepisku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku, Lu Cheng, adalah seekor monyet yang dapat kau permainkan sesuka hati? Kata-kata Jin Yao yang terus terang membuat ekspresi Lu Cheng langsung menjadi gelap. Bagi Jin Yao, dia telah bertahan berkali-kali. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun pihak lain adalah balok es, dia akan tetap meleleh karena kunjungannya yang berulang-ulang. Namun dia tidak menyangka bahwa bahkan sekarang, Jin Yao masih tidak mau menerimanya. Hahaha, Lu Cheng, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa selain aku, ada banyak wanita lain yang telah kau paksa untuk ditawan. Jika bukan karena mereka tidak punya kekuatan, mereka pasti sudah lama membunuhmu. Kau masih punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Perkataan Jin Yao membuat Lu Cheng langsung kehilangan kata-kata. Banyak tatapan mengejek dan meremehkan juga terlontar dari kerumunan di sekitarnya. Jelas, semua orang yang hadir kurang lebih memahami karakter Lu Cheng. Meskipun Lu Cheng tampak sederhana dan jujur di permukaan, dia mengandalkan kekuatannya untuk melakukan banyak hal yang tidak berperasaan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.